Seorang pemuda mencoba untuk mengakhiri hidupnya berkali-kali tetapi selalu gagal. Kali ini, dia mencoba meminum pil agar overdosis guys. Tak disangka, pemilik kontrakan datang dan menghubungi ambulans. Saat sadar, si pemuda sudah ada di rumah sakit. Anehnya, tanpa dia sadari, setelah sadar dia jadi bisa melihat hantu. Di rumah sakit, dia mencoba melompat dari atap, tetapi justru ditolong para hantu itu. Si pemuda diperbolehkan pulang, tapi para hantu mengikutinya juga ke rumah. Para hantu mulai merasuki tubuh si pemuda dan terus menempel padanya. Si pemuda pergi ke dukun, tetapi si dukun berkata hantu itu akan pergi setelah mereka puas. Akhirnya, si pemuda mencoba bernegosiasi pada para hantu. Dia mulai mengabulkan permintaan para hantu dimulai dari si nenek. Si pemuda ke tempat acara pencarian jodoh tempat adik si nenek. Tak disangka si pemuda bertemu dengan bidadari penyelamatnya. Para hantu gemas dengan tingkah si pemuda, jadi mereka merasukinya untuk kencan kilat. Karena tingkah absurd, para hantu membuat si gadis ilfil dan pergi. Si nyonya tadi memarahi si pemuda karena ternyata salah mengira orang, tetapi si pemuda tak memberitahunya. Si nenek merasuki si pemuda dan memarahi adiknya itu. Karena hal itu, si nyonya menyadari yang merasuki si pemuda adalah kakaknya. Ternyata si nenek datang ke sana karena ingin mengambil emasnya. Si nenek meminta si pemuda menjual emas itu. Tetapi ternyata masa emas itu sudah kadaluarsa, jadi tak bisa dijual. Mereka pun pulang dengan tangan hampa. Kali ini si pemuda mencoba mengabulkan keinginan si bocah. Mereka pergi ke taman hiburan. Si bocah tak senang karena hanya naik komedi putar. Tak disangka saat di taman hiburan ada anak yang tiba-tiba pingsan. Si pemuda pun langsung memberi pertolongan pada si anak dan datang petugas medis ke sana. Tak disangka petugas medis itu adalah si bidadari cantik. Si bidadari mendatangi si pemuda yang sedang bermain game. Dia ingin mengembalikan jaket si pemuda. Si pemuda tadi kemudian memberikan mainan Tamagotchi yang dia dapatkan. Si bocah merasukinya dan meminta nomor si bidadari. Si pemuda pergi ke tempat rongsokan mobil. Kali ini dia mengabulkan permintaan si kacamata yang ingin merokok di dalam taksi kuning itu. Malamnya si pemuda masuk ke tempat rongsokan mobil bersama geng hantunya. Si pemuda menemukan taksi kuning itu tetapi si kacamata tak mau masuk. Si pemuda menyalakan rokok untuk memancingnya. Akhirnya karena mencium asap rokok, si kacamata mau masuk. Si penjaga sedang berkeliling dan melihat si pemuda. Si kacamata refleks mengemudikan taksi tadi dan pergi keluar dari sana. Di jalan si kacamata begitu senang bisa mengemudi lagi. Si penjaga mengejar mereka di belakang. Karena ngebut si kacamata tak melihat ada pagar. Untunglah taksi berhenti tepat di depan pagar besi itu. Si penjaga datang dan menyuruh si pemuda turun. Tiba-tiba si penjaga dihubungi bosnya bahwa taksi itu tak ada akinya. Jadi mana mungkin bisa jalan guys. Si penjaga mengecek kap taksi dan betul tak ada akinya. Tiba-tiba whisper taksi bergerak-gerak sendiri. Si penjaga mulai panik. Si nenek memukul-mukul kepala si penjaga membuat si penjaga lari ketakutan. Akhirnya si penjaga membeli aki mobilnya dan bersembunyi di bagasi. Besoknya, si pemuda dan geng hantu pergi jalan-jalan dengan taksi itu guys. Mereka pergi ke pantai. Saat pulang, si pemuda dihentikan mobil patroli polisi karena mengebut. Si pemuda dimarahi polisi karena memberikan SIM orang yang sudah mati alias si kacamata. Polisi menyuruh si pemuda memanggil walinya, tetapi dia sebatang kara. Karena tak ada wali, si pemuda memanggil si bidadari cantik. Mereka pun pulang bersama menggunakan taksi itu. Si pemuda mengantar si bidadari ke halte bis. Esoknya giliran memenuhi keinginan si gemoy, yaitu membuat kue ulang tahun. Si pemuda mulai membuat adonan kue dengan si gemoy. Geng hantu menjadikan hari itu sebagai hari ulang tahun si pemuda. Si gemoy kemudian meminta untuk merayakan bersama orang yang dicintai. Si pemuda ke tempat si bidadari untuk mengajaknya makan kue. Tak disangka ternyata si bidadari sedang dimarahi bosnya karena preman yang mencari kakaknya mendatangi tempat kerja si bidadari. Saat di jalan, kakak si bidadari ditusuk oleh para preman. Malamnya si pemuda dan geng hantu dibuat kaget karena kedatangan hantu si kakak. Esoknya si pemuda mengajak berbelanja si gemoy ke pasar. Si gemoy juga mengajari si pemuda memasak. Tiba-tiba si bidadari ke rumah si pemuda. Kemudian si pemuda menyampaikan pesan terakhir kakak si bidadari. Si pemuda berpura-pura kerasukan kakak si bidadari agar dia tak sedih lagi. Si bidadari tahu pemuda tadi berbohong dan membuatnya marah. Si pemuda kesal kepada para hantu dan menyuruh mereka semua pergi. Esoknya si pemuda membuang semua barang-barang para hantu itu. Malamnya si pemuda mengulangi niat awalnya yang ingin bunuh diri. Si bidadari mendapatkan hadiah kalung dari mendiang kakaknya. Si pemuda datang menemui si bidadari. Dia bercerita bahwa dia hampir melakukan hal bodoh dengan bunuh diri lagi. Tiba-tiba si pemuda teringat masa lalunya. Si gemoy yang selalu menangis ternyata adalah ibunya. Si bocah usil adalah kakaknya. Si nenek cerewet adalah neneknya. Dan si kacamata adalah ayah kandungnya. Si pemuda mengingat kecelakaan yang dialami waktu kecil dan membuat semua keluarganya meninggal. Ternyata selama ini yang mencegahnya bunuh diri adalah keluarganya sendiri.